Halo Sobat Iklim NTB dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa lagi di Klimatalk edisi yang sangat istimewa karena narasumber pada hari ini di edisi Klimatalk adalah tamu yang datang jauh dari Jakarta, khusus datang ke Lombok untuk melaksanakan Rapat Nasional Perakiraan Musim Hujan Indonesia periode 2022-2023. Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Supari. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nina. Ya. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kesannya datang di Lombok? Pantainya bagus-bagus. Oh iya, jelas. Dari hotel udah langsung view-nya suasananya pantai, iya, ya. bagus. Semoga nanti kerasan. Oke. Amin. Oke, Sobat Klimat, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Supari terkait dengan perakiraan musim hujan Indonesia tahun 2022-2023. Oke, Pak Supari, di BMKG Pusat ini Bapak menjabat sebagai Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim ya Bapak? Iya, betul, Mbak Nina. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, supaya Sobat Iklim semua juga tahu, di bawah Bapak ini ada sub-bidang apa saja? Ya, Mbak Nina, di bidang analisis variabilitas iklim ada dua subbid. Satu subbidang peringatan dini iklim, yang kedua subbidang analisis informasi iklim. Subbidang peringatan dini iklim ini yang melakukan analisis terkait dengan dinamika atmosfer dan juga melakukan peringatan dini apabila ada indikasi-indikasi kejadian iklim ekstrim. Sementara kalau analisis informasi iklim, setiap dasarian melakukan analisis kondisi iklim nasional dan juga memproduksi perakiraan iklim, baik yang sifatnya dasarian, musiman, contohnya yang sekarang ini. Oh, juga melakukan monitoring Pak ya secara rutin di periode-periode tertentu. Oke. Kemudian Pak, berbicara tentang perakiraan musim yang sekarang sedang dihelat di Lombok. Suatu kehormatan nih Pak untuk Nusa Tenggara Barat, jadi khusus tuan rumah Lombok ya. Jadi tuan rumah. Ya, ini juga kebetulan kali pertama Pak ya untuk pelaksanaan perakiraan musim nasional di Lombok ya. Senang sekali kita kehadiran BMKG. Nah, berbicara tentang perakiraan musim Pak, sebenarnya BMKG sendiri sudah berapa kali dalam secara rutin melakukan perakiraan musim Pak? Dan siapa saja yang terlibat di sana? Setiap tahun kan kita melakukan 2 kali perakiraan musim, untuk perakiraan musim hujan dan juga perakiraan musim kemarau. Dan itu melibatkan stasiun yang memproduksi informasi iklim dari seluruh provinsi ya. Jadi ada 34 provinsi. Sebagian besarnya dari stasiun klimatologi, namun ada beberapa provinsi yang tidak ada stasiun klimatologinya kan. Nah, itu dibebankan kepada stasiun meteorologi yang ditunjuk sebagai penyedia informasi iklim. Oh, jadi melibatkan seluruh unit ya Pak ya, yang ada di BMKG di seluruh Indonesia. Jadi memang perhelatan yang akbar ini. Betul. Oke, Bapak, tadi disebutkan oleh Bapak bahwa perakiraan musim ini dihelat 2 kali. Sesuai dengan musim yang terjadi di Indonesia, musim hujan dan juga musim kemarau. Lalu kalau kita sering mendengar tentang musim yang sedang mengalami transisi, musim transisi. Di kacamata BMKG sendiri Pak, apakah musim transisi atau pancaroba ini memang suatu hal yang penting atau dinotis oleh masyarakat? Ya, betul. Sebetulnya musim transisi atau musim peralihan itu secara definisi tidak ada batasannya, tetapi secara fenomena ada gejala yang bisa dikenali, Pak. Biasanya kan karena peralihan musim itu atmosfer lebih dinamis, karena begini, kalau musim hujan itu kan kita dominan anginnya dari Asia. Sementara kalau musim kemarau dominan anginnya dari Australia. Nah, musim transisi adalah musim ketika angin itu berganti dari dominasi Asia ke Australia, sehingga pergantian angin dominan ini menyebabkan atmosfer lebih dinamis. Itu akan ditandai oleh cuaca-cuaca yang biasanya cepat berubah dan mungkin disertai cuaca-cuaca ekstrim. Makanya sering terjadi fenomena yang ekstrim itu justru malah di periode transisi ini, Pak ya? Betul, periode transisi ini yang biasanya diwarnai dengan kondisi-kondisi cuaca ekstrim. Oke, baik Mas Pari. Kalau tadi saya lihat ya sebelum kita melakukan interview ini banyak sekali poster yang berdiri di Jejers ini. Apa Pak? Apakah termasuk juga dalam event perakiraan musim ini atau? Ya, Mbak Nina, kalau di beberapa tahun terakhir itu di setiap event perakiraan musim kita selalu menggelar kompetisi atau perlombaan antar UPT yang temanya berubah-ubah. Tahun ini misalnya kita itu mendorong supaya teman-teman di daerah UPT seluruh Indonesia itu melakukan eksplorasi data yang ada, sehingga kita membuat kompetisi namanya poster dengan tema speak up, data speak up. Artinya kita mendorong teman-teman daerah mengeksplorasi data yang ada untuk menjadi layanan baru. Di topik yang kedua adalah inovasi aplikasi ya. Jadi ini nanti kalau Mbak Nina lihat itu ada
aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman di UPT yang ternyata itu menarik untuk dicermati. Jadi merupakan inovasi Pak ya, dorongan untuk teman-teman di daerah supaya terus berinovasi. Ya. Kemudian dari puluhan ini Pak ya, sekitar saya hitung mungkin 30-an lebih ya. Ini mana Pak yang menurut Bapak menarik? Ya, mungkin kita lihat juaranya ya Mbak ya. Iya. Silahkan. Kemarin Dewan Juri sudah memutuskan itu. Ini di sini kebetulan ada produknya dari yang kanan ini dari teman-teman Sulawesi Selatan. Ini memperkenalkan aplikasi yang disebut dengan Mariki. Mariki itu sebetulnya idenya simple. Jadi kalau kita scan ini, kemudian kita akan masuk ke nomor WA tertentu. Yang kalau kita klik, kita ketik info gitu, kemudian ada jawaban otomatis. Kita pengen informasi apa. Lalu kita pilih misalnya satu, nanti ada pilihan lagi 1A, 1B, 1C. Sehingga ini semacam kalau orang mau mendapatkan informasi interaktif itu mudah dengan WA gitu. Mungkin bagi user yang tidak banyak berinteraksi dengan website gitu ya, ini akan lebih user friendly gitu. Nah, makanya ini kemudian dinilai sebagai aplikasi yang inovatif dan mendapatkan predikat juara. Kemudian di sebelahnya ini Mbak, ini ada dari teman-teman Kalimantan Barat itu mengajukan poster terkait dengan ide menentukan sudut panel surya berdasarkan data ASRS. Sebetulnya ini masuk kategori favorit ide terbaik oleh Dewan Juri karena idenya cemerlang, tidak ada sama sekali yang mirip gitu dengan poster yang lain, dan ini salah satu eksplorasi data yang unik karena data ASRS ini termasuk data yang belum banyak dieksplor gitu. Ya, termasuk data baru mungkin Pak. Betul. Nah, kita punya satu lagi. Itu salah satu poster terbaik. Nah, ini secara kebetulan Mbak itu dari tuan rumah. Iya. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan. Ini Pak ya. Ya, ini ada. Yang menarik dari poster teman-teman dari NTB ini adalah ide melahirkan indeks baru, yaitu indeks kegagalan panen ya. Kita menangkap inovasinya sangat cemerlang karena sebagian besar orang akan melakukan perhitungan keberhasilan panen gitu, tapi ini mengungkap dari sisi sebaliknya gitu supaya petani juga menjadi lebih aware atau lebih antisipatif kalau secara iklim ternyata tidak mendukung keberhasilan panen. Begitu Pak. Nah, ini juga termasuk yang terbaik. Iya, jadi harapan dari diadakannya lomba poster ini selain eksplorasi juga inovasi dari teman-teman di daerah Pak ya untuk mendukung diseminasi informasi iklim. Baik. Ya. Kembali tentang ini Pak Supari, tentang kondisi iklim di Indonesia, kan kita tahu dia variabilitasnya sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Ya. Lalu apa sih Pak dari BMKG sendiri yang dijadikan patokan atau ketentuan yang dijadikan BMKG untuk men-state bahwa itu adalah sebuah musim tertentu seperti itu? Ya, kalau konteksnya musim kemarau dan musim hujan, BMKG kan sudah membuat kriteria ya, batasan tertentu berdasarkan data curah hujan dasarian gitu. Misalnya kalau melebihi batas tertentu dianggap musim hujan, kalau kurang dari batas tertentu dianggap musim kemarau. Nah, terkait dengan variabilitas iklim yang tinggi di Indonesia ini, memang faktanya kan ternyata di Indonesia ada daerah yang mengalami musim yang jelas, musim kemarau, lalu musim hujan berganti-ganti. Tapi ada daerah yang ternyata hujan sepanjang tahun karena hujannya selalu di atas batas. Atau ada daerah yang mengalami hujan selalu di bawah batas sehingga seolah-olah dia musim kemarau sepanjang tahun gitu. Dan kalau kita lihat peta normal itu ternyata sepanjang tahun mulai dari Januari sampai Desember ada saja daerah yang baru masuk musim kemarau, Jadi seolah-olah dibergilirkan gitu musim kemarau sepanjang Indonesia. Seperti itu. Jadi memang tricky ya Pak ya untuk membuat perkiraan kompleks. Dan musim kompleks ya di Indonesia ini. Ya. Baik, di dalam kita masih ada proses ini ada teman-teman sekarang yang sedang mengikuti sesi diskusi nasional. Boleh kita masuk, kita meliput kita lihat teman-teman di dalam. Ini teman-teman kalau boleh tahu lagi ngapain nih Pak? Ya, ini teman-teman forecaster dari seluruh Indonesia yang sedang berkumpul, dipisahkan menurut meja masing-masing. Ada meja grup Jawa misalnya, grup Sumatera, grup Kalimantan. Mereka sedang melakukan diskusi untuk membuat draft
perakiraan awal musim hujan 2022-2023. Mengapa dikumpulkan ke masing-masing provinsi supaya perakiraannya sinkron? Karena kalau satu pulau gitu diharapkan daerah-daerah yang di perbatasan provinsi itu perakiraan awal musimnya sinkron, jangan sampai jomplang sehingga kemudian menimbulkan tanda tanya mengapa kok terjadi perbedaan yang mencolok antara perakiraan musim di batas provinsi tadi. Terkait gitu. juga dengan zona musim mungkin. Betul. Pak, supaya tidak itu tadi yang tidak sinkron. Tidak sinkron, ya. Baik, Pak Supari, kita akan meliput kegiatan working group oleh teman-teman dari seluruh UPT di Indonesia. Di tengah sudah ada rekan saya, Afrias Ulfah, yang akan meliput dan juga bertanya mungkin kepada salah satu perwakilan forecaster untuk mengetahui bagaimana sih di sini proses pembuatan perakiraan terkini. Silakan, mari kita simak Pak Supari. Ya, terima kasih rekan saya Nindya Kirana yang sebelumnya bersama Bapak Koordinator Bidang Variabilitas Iklim BMKG. Untuk saat ini saya berada di ruangan, salah satu ruangan di Hotel Raja Pantai Kuta Mandalika untuk meliput bagaimana kondisi working group terkait tentang perakiraan musim hujan untuk skala nasional tahun 2022-2023. Ini kita nantinya mau tanya-tanya sama salah satu forecaster juga yang terlibat dalam diskusi atau working group serta pendamping forecaster. Nah, bisa kita keliling dulu, ayo. Intip lebih dekat dapurnya BMKG ya. Nah, ini sangat menarik sekali nih untuk segmen Klimatalk kali ini. Jadi di working group ini dibagi beberapa kelompok berdasarkan pulau-pulau besar di wilayah Indonesia. Jadi ada working group dari Sumatera, working group Jawa, working group Bali Nusa Tenggara, working group Kalimantan, working group Sulawesi, working group Papua dan Maluku, dan masing-masing working group itu akan ada forecaster dari beberapa stasiun di pulau-pulau besar tersebut untuk membahas bagaimana sih musim yang akan datang. Nah, untuk kesempatan kali ini forecaster tersebut akan membahas atau berdiskusi bagaimana perakiraan musim hujan di tahun 2022 dan 2023. Dan selain forecaster juga di masing-masing working group ada pendamping dari BMKG Pusat yang nantinya juga akan kami tanya-tanya lebih lanjut terkait tentang kegiatan working group ini. Yuk kita lanjut. Ini seru banget sepertinya diskusinya ya pemirsa. Mohon izin Pak, boleh saya tanya-tanya sebentar terkait boleh. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Robi. Mungkin bisa berdiri Pak. Oke. Silakan klik on-nya. Aduh. Ya. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Robi Muharsya. Nah, ini selaku apa di working group ini Pak? Saya selaku koordinator teknis untuk mengelola seluruh working group ini biar informasi terkait kegiatan pembuatan perkiraan musim secara teknis bisa dilakukan dengan lancar. Oke. Ya. Nah, ini kan menarik ya Pak. Ya. Ada beberapa grup-grup. Nah, untuk yang sedang Bapak singgahi ini, sedang Bapak pantau ini working group dari pulau Ya, mana Pak? ini dari wilayah Maluku dan Papua. Oke, nah saya mau nanya beberapa hal Pak. Untuk dalam working group ini, apa yang dilakukan atau didiskusikan dalam working group ini Pak? Ya, di setiap working group yang dilakukan oleh teman-teman di sini, tujuannya untuk mencari kesepakatan untuk perakiraan awal musim hujan tahun 2022-2023. Di sini terjadi diskusi-diskusi nantinya di mana metode-metode apa saja yang akan dipakai, kemudian menentukan wilayah-wilayah yang diperkirakan yang mungkin tidak akan ada awal musim hujannya atau mungkin ada awal musim hujan yang
bergeser jauh dari normal dan seterusnya. Lebih kurang seperti itu. Jadi akhirnya nanti ada kesepakatan Ya, secara ada nasional ya Pak ya, betul. di masing-masing working group itu. Iya. Untuk selanjutnya Pak, metode apa nih Pak yang dipakai oleh di masing-masing grup atau dalam skala nasional dalam menentukan zonasi ataupun perakiraan musim? Untuk metodenya secara umum, kita sebenarnya sudah menyiapkan rapat ini dari lama ya, dan melalui diskusi-diskusi yang panjang, baik itu dari tingkat BMKG, kemudian dengan mengundang para expert, kemudian hingga bermuara pada secara nasional untuk melibatkan seluruh UPT. Metode-metode yang dilibatkan tentunya menggabungkan metode-metode yang bersifat dinamis dan statistik, yang intinya kita ingin mencari prediksi ke depan itu seperti apa dan sebaik mungkin dengan harapan akurasinya paling baik yang ingin kita capai. Iya, betul sekali Ya. Pak. Untuk meningkatkan Ya. verifikasi Ya, juga ya Pak, betul. untuk kepuasan masyarakat. Nah, untuk zonasinya sendiri kan kita tahu Pak, ini Indonesia tuh sangat luas dan Oke. memang kondisinya kompleks sekali untuk cuaca dan iklim. Nah, untuk zonasinya sendiri, apakah ada metode atau inovasi baru Ya. terkait tentang musim Betul. untuk tahun ini? Ya, untuk yang sekarang pada perkiraan musim hujan yang terbaru ini tahun 2022-2023 kita untuk pertama kalinya menggunakan zona musim baru dengan jumlah 699 zon, di mana sebelumnya di periode tahun 2010 di periode yang lama kita memiliki 407 zona ya. Nah, di sini ada penambahan dengan adanya penggunaan data-data yang lebih berkualitas, sehingga kita punya zonasi baru yang lebih baik. Iya, siap. Ya. Harapannya nanti akan Ya. lebih verifikasinya lebih meningkat lagi dan masyarakat lebih puas untuk Ya. hasil musim tahun ini ya Ya, Pak, khususnya dengan musim membuat zonasi baru tersebut kita harapkan semakin mendetailkan identifikasi karakteristik di setiap wilayah. Iya. Ya, asumsinya kita harapkan nanti perakiraan yang dibikin mempunyai akurasi yang semakin baik Iya. jika semakin detail. Betul, Ya. betul sekali ya, harapannya itu. Ya Pak, mungkin bisa dilanjut lagi. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya nanti mau nyulik satu forecaster Pak. Mungkin Mas atau Bapak nih. Bisa dipakai dulu clip on-nya. Dengan Mas siapa? Boleh dibuka maskernya? Dengan Wendel. Dengan Wendel. Tadi saya tahu ini dari working group Maluku, Papua. Papua. Oke, Papua. Ini tadi udah sejauh mana nih working groupnya sendiri dalam menentukan perakiraan musim hujan di tahun 2022-2023? Untuk working group Maluku dan Papua sampai sejauh ini kami masih menentukan awal musim, sifat musim serta maju mundurnya. Dan sekarang sudah dalam tahap pembuatan peta dan PPT sambil dicicil. Oke, berarti nantinya karena membuat PowerPoint nanti akan dipresentasikan begitu ya secara working group dan keseluruhan juga. Terus apa hal tersulit dalam membuat perakiraan musim ini? Sudah pasti hal tersulit yang kami temukan adalah menentukan metode mana yang paling cocok untuk menghasilkan hasil perkiraan yang cukup baik untuk wilayah kami. Gitu. Khususnya di Maluku, Papua ya? Iya benar. Kalau wilayah Maluku Papua kan memang agak sedikit berbeda kondisinya dengan teman-teman yang di Jawa Bali Nusra misalnya. Kompleksitasnya berbeda, karakteristik wilayahnya berbeda. Jadi cukup sulit. Berarti memang masing-masing working group ini punya karakteristik daerah masing-masing yang harus diperhatikan gitu. Benar. Ya, betul ya. Terus tadi saya sempat tanya sama Pak Robi terkait tentang zonasi, bahwa kita tahu wilayah Indonesia itu cukup luas dan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Nah, untuk wilayah Maluku, Papua sendiri khususnya ada nggak sih zona musim yang berubah dari sebelumnya, atau ada penambahan atau bahkan pengurangan zona musim sendiri? Baik, sudah pasti kalau ada perubahan pasti ada yang cukup signifikan. Kalau misalnya di kami di Papua Barat sebelumnya hanya ada 6 zonasi, untuk normal yang baru peningkatannya menjadi 21 zonasi. Oke, yang cukup berarti bervariasi. cukup signifikan ya, Ya, perubahan zona musimnya melihat dari karakteristik lokal Benar. juga. Nah, ini
terakhir di luar dari kegiatan WG nih. Ini apakah kali pertama Mas Wendel ke Lombok atau pernah sebelumnya? Kali pertama ke Lombok. Nah, kesannya itu gimana nih Wah, Lombok luar ini? biasa sekali. Orangnya ramah-ramah, makanannya juga makanan daerahnya enak-enak. Sudah. Oke, semoga nanti bisa Makanan khas daerah. ya bisa mengunjungi wisata-wisata di Lombok lebih banyak lagi Iya. setelah working group pastinya ya. Ya, terima kasih Mas Terima Wendel. kasih. Silakan bisa dilanjut lagi kegiatannya. Iya, Sobat Iklim NTB, ternyata memang diskusi tentang musim itu cukup panjang dan butuh teman-teman forecaster yang handal, dan ini nantinya akan dipublish secara nasional untuk masyarakat demi meningkatkan akurasi dan verifikasi keberhasilan perakiran musim. Disusunlah working group ini. Nah, mungkin itu saja liputan dari saya kembalikan ke rekan saya Nindya Kirana. Baik, Pak Supari, setelah tadi kita berkeliling dan juga melihat bagaimana kegiatan teman-teman di sini dalam merumuskan perakiraan musim hujan, kalau boleh kita tahu Pak, di perakiraan musim yang lalu, perakiraan musim kemarau sendiri, untuk kondisi Indonesia ini bagaimana Pak? Karena kan kemarin kita juga tahu bahwa La Nina masih aktif dan juga banyak sekali gangguan, itu bagaimana Pak? Apakah cukup baik? Ya, Mbak Nina, kalau kita mengingat kembali musim kemarau yang sedang berjalan ini memang unik ya, karena apalagi kalau kami misalnya di Jakarta itu ini sekarang masih ngalami hujan terus. Kalau di sini tampaknya musim kemarau lumayan terasa ya. Sudah memasuki puncak. Sudah masuk puncak ya, karena kami di sepanjang perjalanan melihat tanaman-tanaman terlihat menggugurkan daun gitu ya, pertanda musim kemarau. Kalau di Jakarta kami masih mengalami hujan terus, sehingga ini menegaskan bahwa musim kemarau di sebagian daerah itu sifatnya di atas normal. Sebetulnya indikasi ini sudah kita tangkap pada saat kita merilis perakiraan musim kemarau yang lalu di bulan Februari. Itu kita menyatakan bahwa musim kemarau akan maju karena musim kemarau akan mundur karena kita mendeteksi adanya kemungkinan bahwa hujan akan masih banyak terjadi gitu, sehingga musim kemaraunya mundur, dan itu diindikasi karena adanya beberapa faktor yang berkontribusi ya, misalnya La Nina yang masih aktif, kemudian suhu laut Indonesia yang masih hangat gitu, dan adanya gangguan-gangguan submusiman yang ternyata beberapa kali terjadi. Hanya saja memang dari monitoring kita itu banyak daerah-daerah yang ternyata mengalami mundur musim kemarau, lebih mundur dari yang kita perkirakan. Jauh lebih mundur. Jauh lebih mundur. Ya? Jadi atau dengan kata lain kemaraunya lebih basah dari yang kita perkirakan gitu. Sehingga itu sebagian menjadi pertanyaan masyarakat memang gitu. Tetapi added value atau nilai lebih dari perakiraan musim kemarau yang kita sampaikan di bulan Februari lalu adalah indikasi bahwa musim kemarau akan datang terlambat atau mundur itu betul terjadi, dan itu sangat bermanfaat buat petani karena petani kemudian bisa melakukan perencanaan bahwa musim kemarau menanam tanaman-tanaman yang di musim kemaraunya itu ditunda atau mungkin melakukan perubahan komoditas yang ditanam. Jadi memang dari perakiraan musim ini setelah sudah jadi juga akan ada ini ya Pak ya, disiarkan ke seluruh masyarakat supaya mereka bisa bersiap tentang apa yang harus mereka lakukan menghadapi musim yang akan datang. Betul, Mbak Nina. Betul. Terima kasih banyak Pak Supari atas waktunya. Sama-sama Mbak Nina. Bapak berkenan dengan adanya acara selamat ini. dan sukses terus buat teman-teman NTB. Ada satu lagi mungkin Bapak, pesan Bapak untuk Sobat Iklim semua, apa yang perlu Sobat siapkan untuk menghadapi musim yang akan datang beserta dengan antisipasi mitigasinya? Ya, Sobat Iklim NTB, iklim adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dalam aktivitas kita, maka selalu kenali iklimnya, dapatkan informasinya dari BMKG dan antisipasi apa kemungkinan yang menjadi dampaknya. Baik. Terima kasih Pak Supari. Baik, Sobat Iklim NTB, demikian tadi Klimatalk pada edisi yang saat ini sangat istimewa karena kita diberi kesempatan untuk meliput bagaimana proses pembuatan perakiraan musim hujan Indonesia tahun 2022-2023. Terima kasih banyak Pak Supari dan juga tim. Akhir kata, saya Nindya Kirana dari Stasiun Klimatologi Lombok Barat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.